Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Suryadi Praja. Saya dari Program Studi Manajemen Universitas Saputra. Saya di sini akan membahas sedikit mengenai materi pada tugas video minggu kedua. Pertama, pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal disebutkan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara menurut Bruce Line, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Kemudian ada fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan, lembaga, atau oleh pemerintah. Kemudian pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Kemudian ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Kemudian ada pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Kemudian ada pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada instrumen investasi pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya kita bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan. Dan jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Kemudian ada yang kedua, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana berbagai investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, efek lainnya. Kemudian yang ketiga ada surat utang atau obligasi. Kita juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Kemudian ada exchange traded fund. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja ini bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Kemudian yang berikutnya ada derivatif. Selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kita temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant and right. Nah,
Kemudian manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten, pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, maupun untuk para investor. Manfaat pasar modal untuk emiten yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Kemudian, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Kemudian ada solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Kemudian ada ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Kemudian manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada peningkatan harga saham yang mencapai kapital. Kemudian ada memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Kemudian dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Kemudian lembaga pasar modal Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, berikut ini beberapa lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek merupakan perantara perdagangan efek yang memiliki izin usaha dari Bapepam serta memiliki hak untuk menggunakan sistem atau sarana bursa efek sesuai aturan. Yang kedua ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek yaitu pihak yang melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berhubungan dengan efek. Kemudian yang ketiga ada Bursa Efek. Bursa Efek merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sistem atau sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Kemudian ada emiten. Emiten adalah pihak yang membuat penawaran umum. Kemudian ada kustodian. Kustodian merupakan penyelenggara jasa penitipan, efek, dan harta lain sehubung dengan efek serta jasa lain. Hal ini termasuk dividen bunga dan lain-lain, serta melakukan penyelesaian transaksi efek. Kemudian ada lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan merupakan penyelenggara jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga ini merupakan pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral untuk bank kustodian, perusahaan efek, dan lain-lain. Kemudian ada manajer investasi. Manajer investasi merupakan pengelola portofolio efek bagi para nasabah. Kemudian ada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan merupakan pelaku pasar modal tertinggi, perannya sebagai pembuat dan pemberi regulasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal. Kemudian ada penasihat investasi. Penasihat investasi merupakan pihak yang mendapatkan imbalan jasa sebagai penasihat terkait transaksi jual beli efek. Kemudian ada penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek adalah pembuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. Kemudian ada perantara perdagangan efek. Perantara perdagangan efek merupakan pelaku usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kemudian ada perseroan. Perseroan atau perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai perseroan terbatas. Kemudian ada perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan pihak penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Kemudian ada perusahaan publik. Perusahaan publik merupakan perseroan yang memiliki saham sekurang-kurangnya senilai 3 miliar dan telah dimiliki setidaknya 300 pemegang saham. Kemudian ada wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang sifatnya utang. Kemudian ada peran pasar modal. Peran pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena memiliki dua peran, yaitu yang pertama sarana perdagangan usaha bagi perusahaan. Pasar modal menjadi tempat di mana perusahaan bisa mendapatkan dana usaha dari masyarakat, pemodal, atau investor.
Dana yang diperoleh ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kemudian sarana bagi masyarakat untuk investasi. Peran kedua pasar modal adalah sebagai investasi bagi masyarakat dengan menggunakan berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar modal, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan begitu, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sehingga sesuai dengan karakteristik keuangan dan juga resiko masing-masing instrumen. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia yang disingkat BEI atau Indonesian Stock Exchange merupakan pihak yang bertugas sebagai penyelenggara jual beli efek. Bursa efek tidak hanya menyelenggarakan tetapi juga memfasilitasi perdagangan efek di antara pihak-pihak investor, di mana investor sebagai pembeli dan perusahaan terbuka sebagai penjual. Berdasarkan namanya, bursa efek diartikan sebagai tempat jual beli surat-surat berharga atau saham dan obligasi. Hampir semua negara mempunyai bursa efek. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa efek yang ada di negara Indonesia. Kantor BEI berpusat di Jakarta dan beberapa kantor perwakilan yang tersebar di kota lain di Indonesia. Dalam mekanisme pasar modal, terdapat sistem pembelian efek yakni pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama ada pasar perdana, merupakan sebuah tempat jual beli saham untuk pertama kalinya, di mana perusahaan akan menawarkan sahamnya ke BEI. Kemudian ada pasar sekunder, merupakan kelanjutan dari pasar perdana. Transaksi jual beli di pasar sekunder juga dilakukan di BEI. Kemudian ada tugas dan peran BEI. Terdapat tiga tugas Bursa Efek Indonesia, di antaranya yang pertama sebagai penyelenggara perdagangan efek atau surat-surat berharga yang teratur, efisien, dan wajar. Tugas yang kedua yaitu menyediakan fasilitas dan sarana pendukung serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas anggota. Yang ketiga ada yaitu menyusun rancangan anggaran tahunan dan mencatat pemakaian laba lalu membuat laporan kepada OJK, di mana OJK berperan sebagai pengawas pasar modal. Sedangkan peran BEI dalam pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai fasilitator dalam perdagangan efek. Adapun rincian tugasnya, yang pertama, BEI menyediakan sarana untuk jual beli efek. Kemudian BEI juga membuat peraturan yang terkait dengan kegiatan di bursa. Kemudian BEI berkewenangan untuk membuat catatan tentang semua instrumen efek di BEI, juga melakukan upaya untuk likuidasi instrumen. BEI melakukan transparansi mengenai segala informasi bursa. Kemudian sebagai pengontrol jalannya transaksi efek, maka peran BEI berperan dalam memantau segala kegiatan selama transaksi efek. BEI berperan untuk mencegah terjadinya kecurangan ataupun manipulatif harga. BRI mempunyai kewenangan untuk menangguhkan perdagangan ketika menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh emiten. BI mempunyai hak untuk mencabut efek di bursa ketika ditemukan pelanggaran aturan tertentu. Terus kemudian bursa efek terdapat beberapa lembaga yang terlibat, di antaranya Bursa Efek Indonesia selaku pengelola, perusahaan publik atau emiten selaku supplier saham, perusahaan sekuritas selaku perdagangan efek, dan investor selaku konsumen. Namun ada pula lembaga lainnya yang terlibat di bursa efek. Yang berada di belakang layar adalah KSEI, KPI, Bank Kustodian, dan profesi penunjang lainnya. Secara garis besar, yang diperjualbelikan di bursa efek adalah saham atau stok yang merupakan bukti kepemilikan perusahaan seseorang karena telah menyetor penyertaan modal. Dalam hal ini, pemegang saham berhak atas sebagian laba sebanding dengan persentase modal yang ia setorkan terhadap modal perusahaan seluruhnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.